Hari ini GP Empowering mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang pensiunan dari SKK Migas yang selama 30 tahun beliau lebih banyak berkarir sebagai birokrat di dunia perminyakan di Indonesia, yang begitu masuk dunia pensiun langsung berhasil berdime switch menjadi pebisnis cafe and resto dengan membuka Selayang Pandang Kitchen Gallery. This is GP Empowering Entrepreneur Talk. Selamat sore, Pak. Sore Pak Gandhi, terima kasih, satu kehormatan Pak Gandhi bisa hadir di resto kami di kafe kami. Waduh, Pak Elan, saya senang sekali melihat bahwa Pak Elan tuh begitu pensiun langsung sudah shoot gitu dan memiliki satu kafe yang begitu luas tempatnya dan bagus sekali ya. Saya melihat tadi sudah keliling dan memang tempatnya itu bagus sekali, cozy, ya comfortable untuk meeting, untuk ngobrol-ngobrol, dan enak sekali. Dan ini lokasinya di mana tepatnya ya, Pak ya? Tepatnya di, kalau kotanya di Depok. Di Depok. Ya, kemudian ya. Kecamatannya Pancoran Mas, perbatasan dengan Sawangan. Jadi kalau ke sini itu lewat tolnya keluarnya di, Kalau ada tol yang baru sekarang dari Antasari ke arah Depok, itu terus saja. Itu tol Antasari Depok keluar paling ujung sementara sekarang ini. Jadi pintu tol Sawangan. iya, itu yang saya ambil tadi berarti. Iya, dari pintu tol Sawangan keluar belok kanan 500 meter sudah sampai di sini dari pintu tol. Dan itu jalan utama. Kita di Jalan Raya Mukhtar, itu adalah jalan utama penghubung antara Margonda Raya, itu jalan protokolnya. Jadi ini sudah termasuknya di Sawangan ya, Pak ya? Ini di Sawangan, ya. Ke arah Sawangan ya. Penghubung antara Margonda dengan Sawangan itulah Jalan Raya Mukhtar. Oh iya. Pak Elan, saya kepingin tahu juga nih, Pak Elan, bagaimana Pak Elan seorang pejabat SKK Migas yang sudah setiap harinya itu tugasnya benar-benar birokrat banget, tiba-tiba sekarang ini ada membuka kafe Selayang Pandang. Dalam hal ini apakah memang Pak Elan itu sudah punya dream sebelumnya seperti itu, atau apa yang men-trigger Pak Elan jadi buka kafe, Pak? Kalau cerita jadi panjang nih, Pak Gandhi. Iya. Cuman intinya begini. Iya, Pak. Saya memang karir saya hampir 30 tahun jadi birokrat. Artinya di pemerintahan. Betul. Walaupun sempat 13 tahun di perusahaan pemerintah ya, yaitu di Pertamina, kemudian 17 tahun di BP Migas, SKK Migas menjadi birokrat. Dan karena saya pernah di Pertamina itu, saya pernah menjadi semacam orang yang terlibat dalam bisnis lah ya. Kemudian saya menjadi birokrat. Pada saat saya menjadi birokrat, saya feeling saya sebagai pebisnis suka prihatin gitu. Kok jadi pebisnis kok susah ya gitu ya? Karena apa? Aturannya banyak, perizinannya sulit gitu ya. Kemudian ya tidak dipermudah lah gitu. Disitulah saya akhirnya merasa sering di dalam perlakuan saya di SKK, saya banyak membantu para pengusaha apa yang bisa dipermudah. Walaupun punya keterbatasan, bikin terobosan-terobosan supaya semua itu lebih baik, lebih lancar, lebih lancar. Dan akhirnya itu terbawa. Saya pun karena saya berpikir setelah saya pensiun, saya pun nggak mungkin jadi birokrat seumur hidup. Iya, betul. Nah, setelah saya pensiun kan saya harus punya usaha juga. Nah, disitulah saya menjiwai bagaimana sulitnya seorang pebisnis dalam suasana seperti di Indonesia waktu itu dan mungkin masih sampai sekarang. Nah, setelah itu saya berpikir, setelah saya menjelang pensiun, kok saya kenapa masuk ke kuliner gitu ya. Satu, istri saya suka masak, dan juga kalau masaknya tuh apa yang dia coba itu, kalau saya merasakan itu di atas rata-rata kualitas dan rasanya dibanding di tempat lain. Misalkan sayur asem, sedangkan saya masak sayur asem aja dengan sentuhan dia sendiri gitu, kok ini kok enak daripada rumah makan Sumbayan di sana aja. Terus masak sop, kok lebih enak dari sop yang dijual-jual di sana gitu. Masa apa lagi gitu. Akhirnya lama-lama yalah, coba kita usaha yuk, saya bilang gitu. Nanti Anda yang memikirkan kualitas masakannya,
saya yang memikirkan bagaimana pendanaannya dan juga manajemennya gitu. Nah inilah sekarang yang terjadi. Saya menjelang pensiun itu waktu MPP sudah membuat konseptual desain ya, apa-apa saja yang saya butuhkan dan saya melakukan benchmarking Pak. Benchmarkingnya tuh setiap kafe dan resto yang bagus dan ramai saya datengin. Masuk sana Ya, lihat ya. di Jogja, di Taste-nya Bandung, dilihatnya ya. di Jakarta, ya, kemudian di Bali. Saya jalan-jalan pas dinas-dinas, ada kafe rame nih. Saya catat, ini bagus view-nya, rame, rasanya biasa, tapi tempatnya cozy. Oke. Iya. Terus di Bintaro ada lot 9, tempatnya bagus, harganya agak mahal, tapi kok rame terus. Makanannya, ya menurut saya so-so lah gitu, nggak istimewa sekali. Tapi kok rame. Di Bandung ada yang namanya Sejiwa. Kemudian ada lagi di atas nama di Ciumuluit adanya Kalpatri. Itu rame, tempatnya bagus, makanannya enak. Oh itu ini kunjungi buat Saya kunjung benchmarking, satu-satu, Pak, ya? saya catat, saya bikin list apa-apa yang bagusnya tuh saya combine dengan kemampuan saya. Karena saya di sini saya sendirian, artinya saya dengan keluarga saja, dengan istri. Kemudian modal uang pesangon saya Pak, agak nekat dikit ya. Tapi ya mau pensiun dapat pesangon berapa segini, hitung-hitung, gini. Oke, wes kita siap-siap, Bismillah saya bilang gitu kan. Ya itulah sekarang jadi yang seperti ini. Aduh, ini jadi kapan ya Pak ya? Ini sudah Desain saya siap-siapkan sejak awal pertengahan tahun 2018. 2018. Saya nyoret, Berarti waktu itu masih bekerja ya Pak ya? aktif, tapi udah sering-sering lihat gitu ya. Kemudian mulai Oktober saya bikin konseptual desainnya. Nah, desain saya panggil arsitek. Saya panggil siapa yang tukang jual ini. Saya kontak teman-teman saya seni rupa ITB. Itu colek sana colek sini yang teman saya angkatan dulu yang pasti dia punya rasa estetika dan juga jiwa seni yang dan tinggi. seumuran itu udah pasti pengalaman banget ya. Ya, artinya mereka juga punya jiwa seni yang tinggi dan pengalaman. Itulah saya rangkum Oktober. Kemudian Desember, dari Oktober ke Desember 2018 saya mencari lokasi Pak. Karena untuk startup yang baru dan brandingnya juga masih baru, saya butuh tempat yang bagus, yang mudah dijangkau, gampang dilihat. Dan luas sebenarnya. Ya, tempatnya juga bisa view-nya bagus dan saya buat agak tinggi sedikit. Jadi kayak ini kan kayak stage, kayak panggung gitu. Betul. Inilah itunya. Dapatlah di sini Pak, yang kebetulan lokasinya hanya 5 menit dari rumah saya. Oke. Rumah saya di Sawangan. 5 menit. Nah, tapi waktu itu di sini masih berupa kafe juga. Oh, dulunya itu kafe lain, namanya The Forest Cafe. Tapi kok mulai sepi tutup. Pada saat tutup saya cari pemilik tanahnya. Kenapa? Iya Pak, dia mungkin nggak melanjutkan gitu. Gimana kalau yang saya lanjutkan gitu? Tapi jangan kayak yang lama Pak, bayarnya setahun sekali. Ah udah Pak, saya kontak Pak. Saya bayar 5 tahun pertama. 5 tahun berikutnya nanti kita tinjau harga. Saya bilang gitu. Nanti harga yang jual itu akan naik. Wah, boleh Pak kalau kayak gitu katanya gitu. Jadi dia nawarkan harga, saya nggak nawar lagi. Dan saya bayar 5 tahun Pak. Ya saya agak sedikit risk taker juga untuk menyatakan iya, tapi ya kok syukurnya si pemilik tanah itu orang baik kalau menurut saya. Sampai sekarang pun hubungan ini sangat baik. Saya bayar 5 tahun pertama. Nah disitulah saya mulai bangun Pak. Karena desain sudah jadi, mulai bangun itu Maret. Jadi dalam waktu pertama kali datang itu berarti ini sudah leveling ini udah jadi ya? Bukan, sudah masih kayak hutan Pak. Kayak The Forest Cafe-nya. Berbeda, tidak seperti ini. Banyak alang-alang enak sekali Pak. Akhirnya saya waktu bangun mulai Maret, saya pakai alat berat Pak. Saya pakai beko. Karena desainnya juga dengan arsitek kita itu udah dibuat leveling, tapi Pak ini kerjanya banyak. Ya kalau kerja banyak, kalau pakai tenaga manusia lama. Saya terbiasa di project di oil and gas kan. Persiapan lokasi, bikin project, on time, on schedule, on budget, on target. Itu di oil and gas kita kan pegangnya itu saya bawa. Itu kan good engineering practices kalau di oil and gas kita. 4 bulan Pak saya bangun. 4 bulan. Dengan bangunan yang seperti ini, tadinya tidak ada ini sebenarnya. Saya bangun 4 bulan. Jadi ini building ini totally brand new nih ya berarti Ini brand new, ini kita yang bangun semuanya di belakang. Jadi Maret bangun, Juli selesai, sudah buka. Artinya itu bangunnya selain bangun, bagaimana cara mensinkronkan dengan menyiapkan dapur, bar. Ini arsiteknya juga interior furniture saya hunting-hunting nggak? Ya memang kelihatan furniture sini agak sedikit heterogen dan
Sekarang heterogeneity itu menjadi hal yang khas ya. Iya, iya, Homogeneity. iya. Saya sengaja beli ini, beli itu, saya ganti-ganti. Nah, itu aja konsep kita yang kita Ya, bawa. jadi kalau saya lihat Pak ya, ini kan di luar begitu luas, tempat duduk banyak ya buat hangout, di dalam ada di atas juga, di samping juga ada seperti kayak private area begitu Iya, ya. iya. Ini kalau dibilang capacity orang duduk ya, ini berapa banyak sih Pak? Kalau full kapasitinya kita Uh-huh. bisa 200 sampai 250. 250 orang ya. Ya, Di kalau sini. duduk ya. Ya. Sekarang karena PSBB, Hmm. kita batasin, kita kurangin paling 100 karena kita harus renggang-renggangkan kursi-kursi Hmm. meja-meja Hmm. untuk supaya ada social distancing. Hmm. Dan Ya. kita juga cuma separuhnya sesuai dengan protokoler COVID ya, kita Hmm. hanya separuh dari sekarang ini. Nah, ini kalau melihat seperti ini, konsep Pak Elan pada awalnya ini sebenarnya target marketnya siapa, Pak? Karena apakah keluarga-keluarga atau anak muda, orang tua, atau golfer, atau apa nih Pak sebenarnya? Awal tadinya adalah community. Community. Konsep awalnya community. Nah. Community meeting lah di sini, tempat bertemu lah gitu ya. Jadi Community itu bisa, rendezvous, ya ya. rendezvous. Bisa komunitas sepeda, karena saya juga suka sepeda. gitu. Komunitas golf boleh. Komunitas seni. Jadi saya juga merangkul teman-teman pemusik di sini. Banyak seniman-seniman Depok kumpul di sini, Iya. gitu. Kemudian komunitas apa lagi lah, banyak lah. Tapi setelah berjalan waktu, tempat kayak gini kok tempatnya luang, lapang, anak-anak kecil pun suka, Pak. Jadi anak kecil kesini tuh merasa dia seperti di tempat bermain yang buat dia mulai dari anak yang baru berjalan belajar jalan 1 tahun sampai Oh, anak jadi anak-anak kecil Pak, ya? anak kecil semuanya di sini kalau pulang, banyak yang masih kecil-kecil balita itu pulang diajak pulang orang tuanya nangis. Nggak mau pulang katanya. Jadi masih pengen main di sini. Nah, itu. Jadi mulai anak kecil dan orang tua. Karena kebetulan saya nyiapkan menu-menu makanan untuk orang tua. Kayak bakmi godok Jawa gitu. Wah, enak itu memang. Sop buntut. Ya. Kemudian ada lagi kita punya wedang wuh. Nah, ternyata orang tua pun cocok di Oh, sini. jadi ini berarti segala umur. Segala umur. Jadi yang tadinya mau community resto gitu, kita menjadi family resto. Tapi juga masuk untuk anak muda, masuk untuk orang dewasa, masuk juga untuk komunitas. Jadi malah semua masuk sekarang. Iya. Gitu. Nah, kalau lihat gini Pak, ini begitu luas ya, terus bisa 250-300 orang bisa hadir duduk di sini. Ini berarti sebenarnya bisa kalau memang ada orang yang ada event apa gitu bisa pakai loh ya? Bisa. Sudah. Di sini, Pak. Sudah, kalau event sudah. Jadi event ada pertunangan di sini, pernikahan di sini, ulang tahun, anniversary, wedding anniversary sudah di sini. Jadi malah sekarang ini, cuman sekarang kita batasi ketat ya, karena ada PSBB sekarang ini, ada new normal sekarang. Pernikahan kita maksimal 100 orang. Iya. Kalau waktu itu pernah 400, Pak. 300, 400 pernah. Tapi kita tambah sedikit lah equipment kita dengan tenda karena kan harus bagaimana supaya mencukupi 400 orang dan memang posisinya standing. Tapi sejak PSBB ini kita maksimal 100. Dengan juga masuk ke dalam tuh kita gilir. 10 orang yang boleh bersalaman, pintu masuk dengan pintu keluar berbeda. Yang lainnya yang 10 belum 10 belum masuk, kita siapkan kursi-kursi renggang-renggang. Oh, yang di luar itu Pak ya. Kayak seperti di bank nunggu lama ya, mereka perlu tunggu. Nanti dipanggil 10 datang. Memang musik masih ada tetap gitu. Jadi sekarang ini sampai bulan Maret hampir setiap minggu atau di setiap bulannya ada 2 atau 3 event untuk sudah di-booking untuk pernikahan. Wow. Jadi ya alhamdulillah itu kita masih dapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kalau saya lihat Pak ya, ini dari saya datang di sini itu orang tuh nggak berhenti Pak ya, jadi keluar masuk banyak sekali begitu Pak ya. Jadi ini kan baru setahun ya Pak ya. Setahun Pak. Ya, baru setahun, tapi sebegitu hidup suasananya, ramai sekali. Ini dulu strategi waktu waktu memperkenalkan kepada umum ke publik ini gimana Pak? Begitu sukses sekali hasilnya Pak? Sebetulnya kalau dibilang ini saya belum melakukan promosi yang serius ya. Promosi atau iklan atau belum. Tapi lewat Instagram mungkin? Di Instagram ada, di sosial media saya masukkan. Facebook, Instagram, Instagram, di YouTube ada sedikit-sedikit, tapi saya jadi YouTuber masih
amatiran lah ya, belum maksimal gitu. Tapi lebih banyak adalah orang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut, dan ini posisinya di pinggir jalan. Kemudian dari teman ke teman yang lain ngasih tahu, dan customer yang repeat coming itu banyak. Bahkan ada, kita baru buka 3 bulan, ada orang bilang, Pak, saya sudah 6 kali lo kesini. Kenapa? Aku cocok sama makanan di sini. Aku cocok sama suasana di sini. Nah, dari situ dia cerita ke yang lain, dan sekarang ya alhamdulillah Pak, saya juga surprise. Kamu rombongan satu keluarga dari Pantai Indah Kapuk, Pak. Datang ke sini untuk makan. Saya dari Kelapa Gading ini. Saya dari Rawamangun ada, dari Pakubuwono ada, Pasar Minggu ada. Saya pikir orang-orang Depok saja, kalau orang Depok pasti dia tahu. Tapi dari mana? GoFood, Pak. GoFood ada yang dari Ciganjur, ada yang dari Cilandak, pesan ke sini. Jadi artinya ya lama-lama yang namanya lidah itu kena, orang akan terbawa kemana-mana dan menyampaikan kepada teman-teman yang Soalnya lain. orang datang pertama kali memang dari misalnya dari Instagram melihat ya, jadi terprovokate dari suatu orang yang posting datang ya. Tetapi untuk datang kedua kali atau ketiga kali bahkan 6 kali pasti ngelepas itu dari taste-nya, Pak. Iya. Ya kalau taste, Pak Elan tadi kan hobi masak ya, membuat kafe istri ya. saya, Pak. Nah, jadi sebenarnya ini peran Pak Elan itu ke chefnya ini seperti apa? Untuk chef dan barista saya panggil konsultan, Pak. Oke. Jadi konsultan saya adalah master chef dari hotel berbintang 5. Jadi bukan sembarangan. Dan saya bayar mahal untuk Dan konsultan. dari awal buka sampai sekarang tuh nggak pernah ganti, Pak ya? Enggak, dia belum. Dia konsultan saya hanya saya pakai 3 bulan. Oh, oke. Tugasnya adalah konsultan saya sendiri tes sama istri saya. Masa ini di rumah. Gini-gini, oke ini cocok, yang ini combine dengan ini. Karena dia memang ahli chef master gitu. Cepat sesuai dengan kemauan saya. Kemudian itu menjadi original recipe-nya kita di sini. Karena kita beli ke dia. Artinya kita bayar dia mahal, dia bikin formulasinya itu, gitu, dibuatlah dalam bentuk komputer, masuk dalam software di komputer kami, tersimpan, itu milik kita, dan dia selama 3 bulan melatih chef yang saya hire dari sini. Chef saya hire itu baru keluaran dari SMK Pak, Tata Boga. Jadi anak-anak chef saya ini sekarang usianya 19-20 tahun. Jadi sebenarnya ada satu master chef yang dia men-train mereka dengan train very young people chef gitu, Pak ya. Oke. Ya muda-muda semuanya, tidak ada yang di atas umur 30 Ya, good tahun. strategi ya. Orang yang biasanya kan membajak chefnya, suruh masak, setelah lama-lama dibajak orang lain, rasanya berubah ya. Tapi kalau ini tidak, Pak ya. Karena semua key-nya itu ada di situ Istri ya. saya jadi quality control, dan ada satu saya senior, satu orang yang saya taruh sebagai jangkar di sini. Dia pengalaman 12 tahun di restoran, dan dia sudah seperti keluarga sama saya. Itulah yang jadi supervisor kami di sini, manajer operasionalnya. Nah, dia yang akan menjaga kualitas masakan, apa segala macam. Kemudian si 3 chef ini ya sudah, karena dia kita bayar untuk 3 bulan. Setelah itu ya kita jalan dengan apa adanya. Dengan berjalannya waktu, tentunya yang namanya menu ada tambahan menu. Betul. Itu kami, saya, istri, dan satu manajer tadi ini yang saya hire, itulah yang akan mengolah seperti apa new menu yang akan kita launching di. Ada berapa orang sih, Pak, karyawan sekarang, Pak? Karyawan total semuanya ada 24. 24 orang ya. Termasuk security, gardener, karena kita kan di sini cukup luas. Dan juga ya. parking juga ada yang responsible parking. Parkingnya security, merangkap parking. Iya. Saya melihat tadi dari menunya begitu banyak, Pak, itemnya, Pak. Lah, itu yang best sellernya ini di sini apa, Pak? Kalau dibilang best seller ya, kita lihat dulu jenis makanan. Oh, kelompok apa, Pak ya? Kelompok minuman juga ada beberapa jenis. Satu kelompok minuman kopi dulu ya. Kopi itu ada kopi intinya, yaitu espresso, kemudian manual brew, kemudian produk turunan kopi. Itu minuman kopi. Nah, kalau minuman ya saya kira Sepang Ice Kopi ini. Ini produk turunan dari kopi. Betul. Tapi kalau pecinta kopi, saya punya Puntang Kopi. Puntang. Kopi Puntang itu adalah Black coffee. Kopi yang dari Gunung Puntang, selatan Bandung, yang tahun 2016 Festival Kopi di Atlanta juara pertama sebagai fruity
Arabica kopi. kopi rasa fruity Arabica. Arabica, dan itu juara pertama di Atlanta. Kebanggaan Indonesia waktu itu, Bu Rini Sumarno, Gubernur Ahmad Heriawan, itu membanggakan itu. Dan kebetulan si petani kopinya itu yang menang di Atlanta itu adalah kawan baik saya. Oh, oke. Teman satu SMA, Wah, di kelas. Pas Sudah banget. colek. Ya udah Kang, belakang ke saya kan. Puntang Saya, lo ya? Puntang. Nah, saya punya Puntang Kopi menjadi salah satu jangkar di sininya juga apa? Signature kopi kita adalah Puntang Kopi. Kemudian kami pakai juga kopi-kopi yang lain. Saya ambil dari Gayo ada, Toraja juga ada, kemudian ya tentunya Puntang dan Ciwidey. Kintamani ada juga dari Bali. Itu untuk manual brew. Kemudian ada lagi varian kita minuman dingin yang bervariasi pakai es serut, pakai apa? Pakai buah segar. Itu ada Mile of Sepang, itu ada kiwinya, dicampur stroberi, dicampur jeruk, dicampur dengan buahnya ada cacahnya gitu. Masuk kasih ice roast tuh. Itu salah satunya, ada Virgin Mojito. Ada Itu lagi- lebih banyak digemari orang-orang muda, Pak ya? Ya. muda. Makanan kecil, snack, kita punya risol, punya pempek, punya siomay, punya pisang goreng. Nah, ini pisang goreng kami ini Pisang yang menjadi, gorengnya ini juga silakan Pak enak. dicicipi Pak. Monggo. Ya. Ini pisang gorengnya kita pakai pisang tanduk yang matang, dikasih tepungnya yang khas, ditambah lagi kita kasih cinnamon, dikasih gula merah, dan ini cukup banyak penggemarnya. Ini pisang goreng yang best seller. Nah, kemudian ada medium apa namanya main course ya. Itu ada mie godok Jawa ya, itu best sellernya. Wah, itu enak goreng sekali, Pak. Jawa. Mie godok. Goreng. Nah, nasi goreng ya kan. Kemudian ada ayam bakar serai, itu yang kayak gitu. Tapi yang paling ini adalah mie godok Jawa sama mie goreng Jawa, itu best seller Pak. Karena saya orang Jogja, Ya. sentuhan Jawanya ada, ditambah dengan sedikit kreasi, ingredientnya kita tambah. Ingredientnya itu kita ada udangnya, kita ada jamur shimeci-nya. Ya itu yang membuat kaya rasa dan kaya variannya. Naik lagi ke atas, kita punya yang namanya heavy main course. Heavy main course itu kita ada yang namanya sop buntut, ada sop iga sapi, ada apa namanya pindang salmon, dan ada steak. Oh, steak pun ada, Pak ya? Steak kita pakai daging wagyu 200 gram dan tenderloinnya yang menggunakan sos mushroom sauce itu menjadi best seller. Dan steak pun di sini laku ya, Pak ya? Steak kami jual harga murah, Pak. Oh, Dengan apa namanya kelas wagyu 200 gram cukup 105.000 per porsi. wow, Pak. Gitu. Ya. Hot plate dengan ingredientnya. Padahal kalau dilihat dari Pak Elan cerita dari master chef-nya itu dari bintang 5 Bintang lima. gitu, Pak ya? Ya kalau makan steak di hotel bintang 5 ya kurang lebih nggak beda jauh dengan sini, tapi harganya beda jauh. Ya tentunya, Pak, Harganya berkali-kali bisa lipat. seperempat, seperlimanya Iya. dari hotel-hotel bintang 5. Gitu. Pak, kalau cerita challenge, Pak ya, challenge membuka kafe ini kan dari stage-nya, dari stage awal, ya, karena ini kan membuka benar-benar awal banget gitu, Iya. Pak, dari starting from scratch sampai membangun, cari karyawan, mikir menunya, sampai sudah jadi begini. Challenge-nya paling banyak itu yang di mana, Pak? Yang paling challenge berat adalah manusia. Ya, Nomor satu adalah yang akan bekerja di saya adalah saya tidak butuh orang pintar tadi tidak berintegritas. Saya lebih penting orang yang tidak pintar. Nanti saya buat pintar gitu. kita yang membuat pintar, Tapi dia number one pentingnya jujur integrity, dulu. Pak ya. Ya. Yang penting dia jujur dulu dan Ya. loyal kepada kami. Karena saya juga bilang kepada mereka, kalau kami maju, kalian saya bawa maju juga. Iya. Kalau kalian punya kesempatan yang lebih baik karena alumni dari sini Iya. dan ikatan kita masih baik, saya akan dorong kalian ke tempat yang lebih maju, nggak ada masalah. Iya. Tapi kita maju bersama dulu. Saya bilang begitu. Dan ini orang-orang yang saya hire adalah orang-orang fresh graduate dari SMK. Iya. Umur mereka masih 18 tahun, 19 tahun, paling tua 21 tahun. Oh, Pertama oke. di sini. Dan ini dari sekitar sini semua, Pak ya? Orang sini Pak, ada di Jalan Pemuda, Cipayung, Sawangan gitu. Seputaran sini semua. Lokal konten saya almost 95% Pak. Iya. Itu orang setempat.
Yang orang luar yang mungkin manajer saya aja Mbak Eli, dia orang Jawa Timur tapi udah tinggal di Sawangan. Jadi nomor satu yang challenge saya yang paling berat adalah membentuk human resources yang tidak mudah. Tapi membangun karakter manusia yang baik dan berintegritas itu menjadi yang itu tantangan di mana-mana sih, Pak. Seperti itu. Ya. Pak, kita sekarang ini kan lagi menderita tentang karena PSBB ini, Pak. Ya. Jadi dampak dari COVID. Kalau melihat bahwa banyak company-company tutup, Pak. Nah, di sini dampaknya itu seperti apa, Pak? Seberapa berat kena dampak itu, Pak? betul dampaknya besar. 3 bulan kami tutup yang besar. Oh, jadi waktu tutup ya? PSBB 3 bulan itu omset kami, Pak, turunnya 95%. Oh my God. Karena yang kami jual ini kan ambience, makan di tempat, makanan saya fresh from the oven. Iya. Dan di situ pada waktu itu dibolehkan hanya take away, kemudian delivery order. Kalau udah dikirim makanan udah dingin juga nggak nyaman dan tidak bisa menikmati ambien. That's hard, ya, kenanya, Pak, ya? Itu yang God. Kalau fast food sih mungkin memang konsepnya untuk nggak masalah. Tapi saya waktu itu saya bertahan, Pak. Dan tidak ada satupun karyawan saya yang saya PHK. Yang ada ya schedule kerjanya cuma 1 shift gantian masuknya, Pak, ya? Bertahan. Nah, tapi saya rasa ini menjadi blessing buat saya. Pada saat PSBB dibuka, orang juga kan udah jenuh makan di rumah. Booming lagi Pak ke sini. Cuma kami berat dalam hal membuat orang semua ke sini, tempat kami batasi hanya 50%. Jadi di sini lihat porsi-porsinya renggang-renggang. Kadang-kadang saya minta tolong kalau sudah full mohon maaf Anda nunggu di luar dulu, nunggu ini. Itu yang kita jalankan. Kita tidak ingin haji mumpung penuh semua orang diterima begitu saja. Saya nggak mau di sini jadi klaster COVID. Jadi dengan adanya pandemi ini, Pak, ya memang pengalaman baru buat kami juga, ditambah challenge-nya tambah juga. Pak, kalau dilihat, Pak, ya, ini kan ramai terus, Pak, ya. Saya ngelihat ya, di sini kan keluar masuk penuh terus ini, Pak, ya. Nah, ini bagaimana strategi Pak Elan itu mempertahankan bahkan meningkatkan visit orang itu ke sini seperti apa, Pak? Ada orang yang lain itu kan selalu menerbitkan satu menu baru, ada yang pakai diskon, ada apalah. Ini kalau Pak Elan bagaimana bisa mempertahankan supaya orang tuh lebih ramai datang sini, bagaimana, Pak? Banyak. Salah satunya adalah live music, kan? Oh, oke. Ya. Ini ada live music setiap hari Rabu. Setiap hari? Oh, setiap hari Rabu saja. Rabu saja. Sama Sabtu. Kalau Rabu itu full band. Dan ini kami bersinergi dengan para seniman-seniman Depok yang saat pandemi ini mereka nggak punya job, Pak. Kasian, Pak. Mana ada kafe yang boleh klub malam, event-event panggung nggak ada lagi kan? Nah, saya kerja sama mereka nggak dapat penghasilan, oke, saya memberikan basic aja, saya kasih uang transport. Tapi kita buka kantong aweran, jadi pengunjung yang mau nyawer bahwa itu bagian tambahan kalian. Alhamdulillah, Pak, mereka udah jalan 2 bulan lebih ini, hampir di setiap Rebo ada terus mereka nyanyi. Oh, gitu, Pak, ya? Jadi kalau yang main musik sih tetap gitu, Pak, ya? Tetap, ini bandnya genetic band. Genetic band. Kemudian ini dari lokal sini, Pak, ya? Orang Depok semua. Oke. Dan mereka musisi-musisi yang berpengalaman, sudah terbiasa dengan level nasional juga. Cukup bagus. Kemudian kalau hari Sabtu sore dan malam kita ada organ tunggal. Oke. Itu pengunjung kalau pengen mencoba latihan olah vokal, berkaraoke gitu, monggo. Tapi, Pak, mic kami setiap ganti mic, setiap ganti penyanyi kita tutup ganti dengan cover mic-nya yang baru, supaya tidak ada droplet yang masuk. Bagaimana menjaga untuk kita menggunakan itu jadi protokol kesehatan COVID-19-nya itu berjalan dengan baik. Tetap jalan, Pak, kita harus disiplin, kalau enggak kita nggak boleh main-main dengan pandemi. Iya, betul, Pak. Pak, kalau cerita future, Pak, ya, ini kan sudah bagus gini, Pak, ya. Lah, Pak Elan punya rencana apa, Pak? Pengembangannya ke depan ini seperti apa, Pak? Ya, banyak yang tanya yang datang ke sini, Pak, ini udah cabang yang keberapa gitu ya. Saya bilang ini baru pertama, cabang pertama gitu. Pak, buka cabang nggak, Pak? Saya bilang gini, saya berprinsip untuk buka cabang, saya harus kuat dulu, stabil dulu, platform saya sudah betul-betul fondasinya kuat.
sistemnya kuat, orang-orangnya kuat. Iya. Orang-orang saya ini kan anak-anak baru umur 19-20 nih. Dia butuh experience. Iya. Sambil nanti dia belajar manajerialnya, tahu ngelola, tahu skill mereka nambah, Iya. soft skillnya nambah, tidak hard skill saja. Iya. Dari situlah mereka menjadi tulang punggung si Iya. angkatan pendiri Selayang Pandang ini untuk bisa berpikir cabang. Iya. Jadi target saya buka cabang itu paling cepat 2 tahun. 2 tahunan lagi, Ya, Pak, ini ya. kan baru jalan setahun ya, mungkin tahun 2021 lah. Oh, kayak gitu, Coba Pak, ya. buka cabang. Dan kalau memang melihat bahwa ingin sesuatu yang luas begini, ya, Ya. besar, dan melihat bahwa orang di sini itu bukan hanya makanannya, tapi memang suasananya yang dibeli buat makan begini. Mungkin berarti akan di sekitar pinggiran Jakarta, Pak, ya? Ya, cuman kalau di Jakarta jelas susah kita mencari lahan lagi. Iya. Hanya karena menurut saya begini, yang akan kita buat itu adalah bahwa khasnya Selayang Pandang adalah kita makan di atas panggung. Makan di atas panggung. Ya, Oh, jadi jadi walaupun tidak ada kontur, konsepnya. kita akan Nah. buat nanti konstruksi bangunannya Iya. ya semua ada di atas. Nah. Cuman untuk mencapai ke atas pun tidak sulit. Nah. Kan ini kan ada jalan yang melingkar sehingga harus tidak perlu naik Oh, jadi tangga. sebenarnya lu rumah panggung, Pak, ya? Rumah panggung. Ah. Dan itu rumah panggung itu sebetulnya menjadi budaya orang Indonesia. Iya. Kita lihat rumah-rumah adat daerah di Ah. mana-mana umumnya stage Ah. berpanggung. Iya. Dan itu menjadi khas kita. Nah, saya kira kalaupun nanti buka cabang di tempat lain walaupun itu areanya flat, Nah. itu konstruksi bangunannya dan Oh, restorannya kalau dibuat di atas. mempertahankan dari kekhasannya ini, Pak, ya? Ya, lebih tinggi dari level Ah. jalan. Gitu aja. Nah, kalau lagu Selayang Pandang, ya, itu kan saya pikir mungkin sebelum kita lahir sudah ada itu lagu, Pak, ya. Dan waktu saya kecil itu masih umur masih tahun-tahun 70-an gitu, Pak. Iya, iya. Ini ngetop itu lagu, Pak, ya. Luar Itu kan biasa, itu barengan lagu dengan Lita legenda. Manis gitu, Pak, ya. Iya, iya. Itu kan lagu yang berirama Malaya ya, Pak, ya. Iya, iya. Lah, ini sebenarnya dasarnya apa kok memakainya Selayang Pandang buat Pak Elan nih, Pak? Dasarnya karena begini, Pak. Nah. Awal-awalnya kita mau cari nama apa, Nah. bingung, dan nama itu harus yang begitu disebut mungkin jarang ada duplikasinya, enak didengar, kemudian gampang diingat. Iya. Ya. Nah, kebetulan lagi istri saya tuh orang Melayu, Pak. Oh, Melayu ini Kalimantan. jawabannya ya. Jadi ini Iya. orang Istri saya tuh orang Melayu Melayu. Kalimantan, dia ngomong-ngomong Selayang Pandang bagus ya, Pak? Lah, Heeh. boleh juga nih, itu kan ada lagunya. Gitu. Iya. Saya searching di Google siapa penciptanya. Saking tuanya penciptanya itu tidak ada. Itu mungkin tidak ada, saya nggak tahu. Iya. Ya, Pak. Lagu Selayang Pandang itu sampai sekarang kalau dinyanyikan versi Melayu dan versi lain pun masih nyaman. Iya. Ya. Itu akan menjadi theme songnya di resto ini, tapi saya akan cari dulu hak ciptanya, Pak. Kalau kita pakai nanti melanggar hak cipta kita kena denda. Iya, iya, iya. Itu yang sedang, tapi sudah teman-teman semua bisa bernyanyi itu. Tim musik saya juga sudah menyanyikan, kita bahkan dengan tarian-tarian Melayu. Jadi nanti kalau ada event-event tertentu, kita ada welcome sing dan welcome dance. Ya, karyawan saya kan menyari Selayang Pandang dan dengan lagu Selayang Dan Pandang. gampang diingat karena memang merelate ke lagu yang ngetop banget di mana-mana, Pak, ya. Iya, itu masih ada dalam rencana, Pak, belum matang gitu. Sebetulnya kata Selayang Pandang sendiri itu kalau bahasa Inggrisnya at a glance kan ya, sepintas melihat gitu. Lihat sepintas, begitu melihat sepintas kok ada kesan, datang yuk gitu. Wah, ini rumah makan yuk loh, kok enak gitu. Jadi Selayang Pandang biasa, tapi setelah mampir malah hati-hati. Kemudian orang terkesan. Itu yang mau kita bawa tuh itu sebetulnya nama Selayang Pandang. Yang kebetulan itu kata itu inisiasinya awal dari istri saya. Dia memang Melayu. Wah, saya pikir hari ini kita sudah banyak sekali bicara-bicara tentang Selayang Pandang Kitchen Gallery, di mana Pak Elan Piantoro ini adalah founder dan ownernya, dan ini cafe mungkin menjadi cafe yang salah satu yang terbesar di area Depok dan Sawangan di sini. Suasananya enak sekali, ada musiknya ya. Dan kita semuanya, kita tadi sudah sama-sama belajar mendengar dari Pak Elan, dan demikianlah GB Empowering Talk Show pada siang hari ini, dan sampai ketemu lagi, Pak.